Dalam sunyi yang sering engkau anggap kebetulan, dalam bisikan lembut yang muncul di tengah malam saat engkau hampir terlelap, dan dalam denyut hati yang terasa tak biasa ketika melihat angka tertentu berulang kali, semesta sedang bicara padamu. Ia tak berteriak, ia tak memaksa. Ia hanya bergetar, halus namun pasti, membisikkan satu pesan sakral ke dalam jiwamu. Kekayaan itu sudah tergambar nyata dalam pikiranmu, dan sekarang ia sedang berjalan mendekat. Jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang lebih sempurna dari yang lain, tapi jiwa yang lebih sadar. Sadar bahwa apapun yang dipikirkan dengan keyakinan akan membentuk realitasnya sendiri. Sadar bahwa setiap imajinasi yang diberi energi oleh harapan dan ketenangan akan menarik kehidupan yang selaras. Sadar bahwa jika pikiran ini dipenuhi oleh kemiskinan, maka kemiskinan yang akan datang. Namun jika pikiran ini dipenuhi oleh rasa cukup, rasa syukur, dan gambaran akan kelimpahan, maka kekayaan itu tidak punya pilihan lain selain menuruti panggilannya. Engkau membaca ini bukan karena kebetulan. Engkau sampai di sini karena sebuah undangan spiritual. Dan hanya mereka yang sudah dipanggil oleh takdirnya sendiri yang bisa duduk dan meresapi setiap kata seperti ini. Dunia mungkin tak mengenal siapa dirimu sepenuhnya, namun semesta sudah mengakui getaranmu. Kau bukan sekadar manusia biasa yang menunggu nasib berubah. Kau adalah pusat dari kemungkinan tak terbatas. Kau adalah titik awal dari perubahan besar dalam garis kehidupanmu sendiri. Jangan tunggu segalanya sempurna untuk mulai merasa cukup. Jangan tunggu semua berjalan mulus untuk mulai yakin. Yakinlah sekarang, di detik ini. Karena begitu engkau mulai merasakan kekayaan itu dalam pikiran dan hatimu, maka engkau sedang membukakan gerbang untuk kekayaan itu muncul dalam bentuk yang tak pernah kau sangka sebelumnya. Bentuknya bisa dalam kesempatan, bisa dalam pertemuan, bisa dalam ide sederhana yang mengubah seluruh hidupmu. Bayangkanlah ini. Engkau duduk diam di suatu pagi, dan tanpa sebab yang jelas, engkau merasa damai. Tanpa gangguan, tanpa keresahan, hati terasa tenang. Dan saat engkau pejamkan mata, engkau melihat dirimu hidup dalam kelimpahan. Ada rumah yang teduh, ada keluarga yang hangat, ada rekening yang penuh, ada waktu luang untuk berbagi, dan tak ada rasa cemas tentang hari esok. Semua terlihat begitu jelas dalam imajinasi. Dan itu, wahai jiwa yang terpilih, bukan khayalan. Itu adalah panggilan masa depanmu. Itu adalah kenyataan yang sedang terbentuk dalam pikiranmu. Karena itulah materi ini hadir, bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diresapi, bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk dihidupi. Bacalah dengan sepenuh jiwa. Rasakan setiap kalimat seolah ia ditulis khusus untukmu, karena memang begitu adanya. Engkau sedang dipanggil untuk menyadari kekuatanmu yang selama ini tersembunyi. Engkau sedang diingatkan bahwa kekayaan tidak datang karena kerja keras semata. Ia datang kepada mereka yang mengundangnya dari dalam, dengan kesadaran dan keyakinan yang mantap. Dan sebelum engkau melanjutkan ke bagian selanjutnya, izinkan aku mengajakmu untuk mengambil satu langkah kecil, tapi sangat berarti.
Jika engkau merasa isi dari materi ini telah menyentuh sesuatu di dalam jiwamu, jika ada satu kalimat saja yang membuatmu mengangguk pelan dan berkata dalam hati, "Ini aku," maka jangan biarkan getaran itu hilang begitu saja. Tekan tombol like sebagai tanda bahwa engkau menerima pesan ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kali semesta ingin bicara lewat pesan seperti ini, engkau tidak akan melewatkannya. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77. Bukan sekadar angka, tapi sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa engkau telah siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bahwa engkau tidak hanya membaca, tapi sedang membuka gerbang hidup baru. Jangan ragu, jangan tunda. Karena setiap detik yang engkau gunakan untuk menunda adalah detik yang sebenarnya bisa mempercepat datangnya kekayaan itu ke dalam hidupmu. Mari melangkah bersama, dalam keyakinan, dalam harapan, dan dalam getaran batin yang tahu pasti bahwa kekayaan itu kini sedang menujumu karena pikiranmu lah yang telah memanggilnya terlebih dahulu. Saatnya membuka pintu. Saatnya menerima dengan penuh kesadaran. Saatnya menjadi jiwa terpilih yang sesungguhnya. Bagian 1. Pikiranmu adalah gerbang awal kekayaan yang tak terbatas. Ada sesuatu yang sangat kuat, namun tak terlihat yang sedang bekerja dalam dirimu. Ia bukan otot, bukan tenaga fisik, bukan pula warisan duniawi. Ia adalah pikiran. Sebuah ruang sunyi yang tak pernah berhenti mencipta, bahkan saat engkau tertidur. Di sanalah segalanya bermula. Sebuah kerajaan besar atau kehancuran total, keduanya memiliki akar yang sama, yakni dari apa yang engkau pikirkan secara terus-menerus. Jiwa terpilih memahami satu rahasia yang tak banyak diketahui orang, bahwa dunia luar hanyalah bayangan dari dunia dalam. Apa yang engkau lihat di sekelilingmu, dari isi dompet hingga suasana rumahmu, dari pekerjaanmu hingga lingkaran pertemananmu, itu semua hanyalah pantulan dari isi batinmu sendiri. Dan saat engkau mulai memikirkan kekayaan, bukan dari tempat ketakutan, bukan dari luka dan ketamakan, tapi dari kedalaman rasa layak dan syukur yang tulus, maka semesta mulai menyesuaikan nada kehidupanmu dengan frekuensi kelimpahan. Pikiranmu adalah undangan pertama kepada rezeki yang besar. Tapi lihatlah, kebanyakan manusia hidup sebaliknya. Mereka memikirkan kekurangan sepanjang hari, bangun pagi dengan keluhan, berjalan siang dengan rasa iri, tidur malam dengan rasa takut tak bisa mencukupi. Maka jangan heran jika kehidupan yang datang pada mereka pun penuh kekurangan dan beban. Pikiran-pikiran itu seperti benih yang ditanam di tanah kehidupan, dan semesta hanya menumbuhkan apa yang ditanam, bukan apa yang diharapkan tanpa keyakinan. Engkau berbeda. Engkau sedang bangkit. Karena saat ini, saat engkau membaca setiap kalimat ini dengan penuh kesadaran, ada satu kekuatan di dalam dirimu yang sedang kembali pulang. Keyakinan bahwa kekayaan bisa dan sedang engkau undang melalui pikiranmu sendiri. Jiwa yang terpilih bukan hanya memikirkan tentang uang. Ia memikirkan makna dari kelimpahan itu sendiri. Ia tahu bahwa kekayaan sejati
bukan sekadar angka di rekening, tetapi rasa damai karena tidak lagi dikejar-kejar oleh kebutuhan. Rasa aman karena tahu bahwa semua akan cukup. Rasa tenang karena bisa memberi, bukan hanya meminta. Dan itulah yang sedang engkau latih saat ini. Bukan sekadar menjadi kaya, tetapi menjadi sumber ketenangan bagi dirimu dan orang lain. Ingatlah ini, semua hal besar dimulai dari pikiran kecil yang terus diberi energi. Seorang petani tidak langsung menuai. Ia menanam biji kecil, menyiramnya setiap hari, melindunginya dari hama, lalu menunggu dalam kesabaran penuh keyakinan. Begitu juga dengan pikiranmu. Jika hari ini engkau mulai memikirkan kelimpahan, bayangkan hidup yang berlimpah, rasakan rasa cukup bahkan dalam keterbatasanmu sekarang, dan ulangi itu setiap hari, maka kau sedang menanam pohon rezeki yang kelak menaungimu dari segala kekurangan. Jangan hiraukan suara-suara dari luar yang berkata, itu tidak realistis, atau itu hanya mimpi kosong. Karena mereka tidak tahu betapa kuatnya pikiran yang sudah menyala dan diarahkan dengan benar. Mereka tak tahu bahwa engkau sedang menjalani hukum alam paling sakral, bahwa seperti dalam pikiranmu, demikianlah hidupmu akan terbentuk. Bahkan langit pun hanya menurunkan hujan setelah bumi siap menerima benih yang telah disemai. Maka, siapkan pikiranmu untuk menampung hujan kelimpahan. Bersihkan dari keraguan. Sirami dengan afirmasi positif. Jaga dari gangguan pesimisme, dan biarkan dirimu merasakan bahwa engkau sudah memiliki kekayaan itu, walau secara kasat mata ia belum tiba. Karena percayalah, ketika pikiranmu sudah bisa menggambarkan kekayaan itu dengan jelas, maka takdir pun akan menuliskannya dalam hidupmu. Engkau tidak sedang berharap, engkau sedang mencipta. Engkau tidak sedang meminta, engkau sedang mengundang. Dan itulah alasan kenapa engkau termasuk jiwa yang terpilih. Karena bukan semua orang bisa sampai pada titik ini. Titik di mana pikiran tidak lagi menjadi tempat pelarian dari kenyataan, tetapi menjadi kekuatan suci untuk menciptakan kenyataan baru yang penuh kelimpahan. Langit sedang mendengarkan. Semesta sedang menyusun jalannya. Dan engkau hanya perlu terus menjaga isi pikiranmu. Karena saat pikiran itu bersih, penuh rasa layak, penuh syukur, dan penuh gambaran jelas akan kehidupan yang engkau inginkan, maka kekayaan akan mencari jalan tercepat untuk sampai ke tanganmu. Tetaplah di jalur ini, jangan padamkan cahaya yang sedang menyala, dan teruslah melangkah dengan yakin. Karena pikiranmu adalah gerbang awal dari kekayaan yang tak terhingga. Bagian 2. Rasa layak adalah kunci yang membuka gerbang kelimpahan. Ada satu hal yang sering luput dari kesadaran manusia ketika mereka bicara tentang kekayaan. Mereka berdoa siang dan malam, mereka bekerja dari pagi hingga malam, mereka mencoba berbagai cara dan strategi untuk memperbesar penghasilan, namun tetap merasa seperti mengejar bayangan. Mengapa? Karena di dalam lubuk hatinya yang terdalam, mereka belum merasa layak untuk menerima semua itu. Dan inilah perbedaan antara jiwa biasa dan jiwa yang terpilih. Jiwa terpilih telah menyadari bahwa sebelum kekayaan datang dari luar, ia harus diakui dari dalam. Sebelum rezeki bisa turun dari semesta, kita harus percaya
bahwa kita pantas menerimanya. Mungkin selama ini engkau merasa bahwa dirimu belum cukup baik, belum cukup pintar, belum cukup sukses. Mungkin engkau pernah mendengar suara-suara dari masa lalu yang mengatakan bahwa uang membuat manusia serakah, atau bahwa orang baik tidak seharusnya kaya. Mungkin engkau pernah disakiti oleh keadaan yang membuatmu berpikir bahwa hidup ini selalu berat dan rezeki tidak pernah berpihak padamu. Tapi kini, saat engkau membaca ini, tugas pertamamu adalah menyembuhkan keyakinan itu. Karena tak ada rezeki yang datang kepada hati yang merasa tak pantas. Tak ada kekayaan yang akan bertahan dalam hidup seseorang yang selalu merasa bersalah saat memilikinya. Engkau harus berdiri di depan cermin kehidupan dan berkata dengan tegas, "Aku layak menerima kelimpahan. Aku pantas memiliki kekayaan yang baik dan bermanfaat. Aku bukan beban dunia ini. Aku adalah bagian penting dari rencana semesta." Jiwa yang terpilih tahu bahwa kekayaan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk digunakan. Bukan untuk membuat orang lain merasa kecil, tapi untuk membuat diri sendiri cukup kuat agar bisa mengangkat yang lain. Dan ketika engkau menyadari bahwa kekayaan bukan musuh spiritualitas, melainkan kendaraan untuk menyebarkan kebaikan, maka rasa layak itu tumbuh dari tempat yang suci. Kekayaan bukanlah hadiah atas kerja keras semata. Kekayaan adalah respons semesta atas getaran penerimaan dalam dirimu. Lihatlah alam, lihatlah bagaimana pohon tidak pernah merasa bersalah saat berbuah. Ia tidak berkata, "Aku tidak pantas memberikan apel karena terlalu banyak." Ia hanya memberi karena ia tahu itulah takdirnya. Maka jika pohon pun tahu tugas sucinya, mengapa engkau meragukan tugasmu untuk menerima dan memberi? Rasa layak bukan kesombongan. Ia bukan berkata bahwa engkau lebih dari orang lain. Ia adalah keheningan batin yang berkata, "Aku juga berhak hidup dalam damai. Aku juga pantas merasakan cukup." Saat engkau benar-benar menerima kalimat itu, sesuatu dalam dirimu akan bergeser. Energi baru akan masuk. Hati menjadi ringan. Langkah menjadi teguh. Dan tanpa engkau sadari, semesta mulai membuka pintu-pintu yang dulunya tertutup rapat. Ketahuilah, jiwa terpilih, bahwa ketika engkau berhenti mempertanyakan kelayakanmu, semesta berhenti menundanya. Karena kelimpahan selalu tersedia. Karena rezeki tidak pernah habis, karena kehidupan ini bukan soal adu siapa yang paling banyak bekerja, tapi siapa yang paling siap menerima. Dan kesiapan itu datang dari rasa layak yang tidak lagi digoyahkan oleh trauma lama. Mungkin hari ini engkau belum memegang kekayaan itu secara nyata. Tapi jika hatimu sudah merasa cukup, jika jiwamu sudah mengizinkan, maka engkau sudah sangat dekat dengan realitas yang berbeda. Sebuah realitas di mana kekayaan tidak lagi terasa jauh, melainkan seperti teman lama yang akhirnya kembali pulang. Jangan tunggu dunia berubah untuk mulai merasa cukup. Biarkan rasa cukupmu yang mengubah dunia sekelilingmu. Dan dari sanalah semuanya dimulai. Dari satu rasa di dalam hati yang berkata dengan lembut namun penuh keyakinan, "Aku layak." Itulah kalimat pertama yang akan membuka pintu kekayaan terbesar dalam hidupmu.
Dan ketika pintu itu terbuka, jiwa yang terpilih seperti dirimu akan melangkah tanpa ragu, karena kini engkau tahu semua ini memang ditakdirkan untukmu. Bagian 3. Imajinasi adalah bahasa energi yang dimengerti semesta. Pernahkah engkau duduk sendirian, memejamkan mata, lalu membayangkan sebuah kehidupan yang indah, di mana engkau hidup tanpa kekhawatiran tentang uang, di mana rumahmu penuh kehangatan, bukan hanya tembok dan genteng, di mana engkau bisa memberi tanpa takut kehabisan, dan setiap kali engkau membuka mata dari lamunan itu, ada perasaan aneh yang muncul antara bahagia dan sedih, antara semangat dan ragu. Karena kehidupan yang engkau bayangkan terasa begitu nyata, namun tubuhmu masih duduk di tempat yang sama, dengan kenyataan yang belum berubah. Tapi dengarkan ini baik-baik, jiwa yang terpilih. Itu bukan angan-angan, itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah panggilan dari masa depanmu yang sudah ada di alam kemungkinan. Dan bahasa yang digunakan untuk menghubungimu adalah imajinasi. Imajinasi bukan pelarian. Ia adalah awal dari penciptaan. Setiap gedung yang tinggi, setiap karya besar, setiap perjalanan hidup yang mengubah dunia, semuanya dimulai dari satu ruang kecil dalam pikiran manusia, ruang imajinasi. Dan saat engkau membayangkan kekayaan, bukan dari kerakusan, tapi dari rasa cukup dan ingin berbagi, maka engkau sedang mengirimkan sinyal yang sangat kuat ke arah semesta. Sebuah sinyal yang berkata, "Aku siap. Aku telah melihatnya di dalam diriku. Kini bantu aku mewujudkannya." Semesta tidak merespon kata-kata, ia merespon getaran. Dan getaran itu paling murni, muncul dari perasaan yang engkau hayati dalam imajinasimu. Ketika engkau bisa menangis karena membayangkan betapa indahnya hidupmu kelak, maka air mata itu adalah bukti bahwa engkau sedang beresonansi dengan realitas yang lebih tinggi. Imajinasi adalah jembatan antara apa yang belum terlihat dan apa yang akan menjadi kenyataan. Setiap kali engkau membayangkan dirimu berjalan tenang di tengah kelimpahan, memeluk orang-orang yang kau cintai tanpa terbebani oleh biaya hidup, menikmati pagi tanpa tergesa-gesa, makan malam dengan senyum penuh syukur, engkau sedang memperkuat blueprint takdirmu sendiri. Namun banyak orang menyepelekan kekuatan ini. Mereka berkata, ngapain membayangkan kalau ujungnya tetap miskin? Mereka tertawa sinis, padahal diam-diam mereka ingin bisa percaya seperti yang engkau lakukan. Ketahuilah, engkau bukan seperti mereka. Engkau tidak sedang berhalusinasi. Engkau sedang berkomunikasi dengan lapisan semesta yang lebih dalam, dengan bahasa yang lebih murni, bahasa rasa, bahasa energi, bahasa getaran. Jiwa terpilih tahu bahwa segala sesuatu diciptakan dua kali. Pertama di dalam, baru kemudian di luar. Maka jangan berhenti membayangkan. Jangan malu mengulang gambar kekayaan itu dalam pikiranmu setiap hari. Jangan takut terlihat aneh karena tersenyum sendiri saat membayangkan rezeki yang mengalir deras ke dalam hidupmu. Engkau tidak gila. Engkau sedang menyusun masa depan. Dan mereka yang paling cepat berubah nasibnya adalah mereka yang sudah mampu merasakan sesuatu bahkan sebelum itu datang.
Imajinasi adalah latihan menerima. Ia mengajari jiwamu untuk tidak kaget ketika semesta benar-benar memberimu apa yang selama ini kau bayangkan. Karena tanpa imajinasi, hadiah terbesar pun akan terasa asing dan menakutkan. Tapi dengan imajinasi yang dipupuk setiap hari, maka saat kekayaan itu benar-benar datang, jiwamu akan tersenyum dan berkata, "Akhirnya engkau datang. Aku sudah menunggumu sejak lama." Lakukan ini setiap hari. Pejamkan mata, tarik napas dalam. Bayangkan kehidupan yang engkau inginkan dengan detail, dengan rasa syukur yang dalam, dan dengan damai yang murni. Lalu ucapkan dalam hati, "Terima kasih karena ini sudah terjadi dalam hidupku." Bukan karena engkau sedang berbohong, tapi karena engkau sedang mengundang sesuatu yang sudah ditakdirkan untukmu. Jangan anggap remeh latihan ini. Di balik kesederhanaannya, tersembunyi kekuatan penciptaan paling besar yang pernah diberikan kepada manusia. Kemampuan untuk membayangkan dan menjadikannya nyata. Maka teruskanlah. Terus bayangkan, terus rasakan, terus doakan. Karena semakin jelas bayangan kekayaan itu dalam pikiranmu, semakin cepat semesta menyesuaikan dunia nyatamu untuk menyambutnya. Dan saat itu terjadi, engkau akan tahu bahwa imajinasi adalah pintu gerbang paling suci menuju kekayaanmu yang sejati. Bagian 4. Alam semesta mengikuti pusat energi batinmu. Bayangkan dirimu seperti sebuah pusat gravitasi. Semua yang engkau alami hari ini, dari rezeki yang datang atau yang tertunda, dari hubungan yang harmonis atau yang rumit, dari peluang yang tiba-tiba muncul atau justru menghilang, semuanya datang karena tertarik oleh pusat energi yang sedang berdenyut di dalam batinmu. Jiwa yang terpilih tahu bahwa dunia ini bukan bergerak secara kebetulan. Tidak ada angin yang berhembus tanpa sebab. Tidak ada daun yang gugur tanpa makna. Begitu pula dengan rezeki, ia tidak datang karena semata-mata kerja kerasmu, bukan hanya karena keahlianmu, bukan pula karena keberuntungan. Rezeki datang karena ia merasakan getaran dalam batinmu yang memanggilnya. Pusat energi batinmu adalah medan magnet. Dan medan magnet itu terbentuk dari campuran keyakinan, rasa, niat, dan getaran harian yang engkau keluarkan ke dunia. Jika setiap pagi engkau bangun dengan keluhan, merasa tidak cukup, memikirkan kekurangan, menyimpan ketakutan dan rasa bersalah, maka itu pula yang akan engkau tarik kembali. Dunia tidak membalas apa yang engkau inginkan. Dunia membalas apa yang engkau pancarkan. Jiwa yang sadar akan hal ini tidak lagi sembarangan menjaga pikirannya. Ia tahu bahwa satu pikiran buruk bisa seperti kabut yang menutupi mata hati. Ia tahu bahwa satu keluhan kecil bisa seperti pintu rezeki yang perlahan tertutup. Maka ia memilih untuk menjaga batinnya tetap jernih. Bukan karena hidupnya selalu sempurna, tapi karena ia tahu bahwa kebersihan batin adalah kunci yang paling murni untuk membuka aliran kelimpahan. Kita hidup dalam dunia yang terhubung oleh energi. Bukan teori, bukan dogma, tapi kenyataan yang bisa engkau rasakan sendiri. Bukankah ketika engkau merasa semangat, semuanya jadi terasa lebih mudah?
Dan ketika hatimu dipenuhi kekhawatiran, bahkan hal kecil pun terasa berat, itulah buktinya bahwa energi di dalammu menentukan segalanya. Jika engkau ingin mengubah hidupmu, jangan mulai dari luar. Jangan dulu ubah tempat tinggalmu, jangan buru-buru ganti pekerjaan, jangan paksa orang lain memahami perjuanganmu. Mulailah dari dalam. Ubahlah pusat energi batinmu. Caranya, pertama, sadari apa yang selama ini engkau pikirkan setiap hari. Apakah isinya penuh ketakutan atau harapan? Apakah lebih banyak prasangka atau doa? Apakah engkau membayangkan kegagalan atau keberhasilan? Kedua, bersihkan luka-luka dalam batin yang belum sempat engkau rawat. Mungkin ada trauma dari masa lalu yang membuatmu percaya bahwa kekayaan hanya milik orang lain, bahwa engkau tidak cukup pantas, bahwa hidupmu akan selalu begini. Hapus itu pelan-pelan. Bicaralah dengan dirimu sendiri. Katakan, aku sedang belajar menerima, bukan karena aku serakah, tapi karena aku ingin hidup lebih tenang dan memberi lebih banyak. Ketiga, isilah dirimu dengan getaran positif yang bisa kau pilih sendiri setiap hari. Bukan hanya dari motivasi, tapi dari kesadaran bahwa hidup ini bisa engkau bentuk sesuai isi batinmu. Dengarkan hal-hal yang mengangkat jiwamu. Baca tulisan yang mengingatkanmu akan kekuatan batinmu. Duduk diam dan rasakan napasmu sendiri, hingga engkau tahu bahwa keberadaanmu bukan sekadar tubuh, tapi medan energi yang hidup dan punya kuasa menarik hal besar. Jiwa yang terpilih bukan berarti hidup tanpa tantangan, tapi ia belajar untuk tidak menjadikan luka sebagai pusat hidupnya. Ia sadar bahwa jika ingin rezeki terus datang, maka pusat energinya harus memancarkan kedamaian, bukan ketakutan. Dan ketika engkau sudah mulai memelihara pusat batin ini, maka hidupmu perlahan akan berubah. Tanpa perlu banyak bicara, orang mulai datang menawarkan bantuan. Peluang muncul di waktu yang tak terduga. Pintu rezeki terbuka dari arah yang dulu engkau anggap mustahil. Karena semesta tak butuh penjelasan. Ia hanya butuh getaran yang tepat untuk bisa mendekat. Ingatlah selalu, semesta tidak akan pernah mengabaikan jiwa yang batinnya bersih, niatnya tulus, dan pikirannya penuh keyakinan. Karena saat batinmu damai, maka semua bentuk kekayaan yang selaras dengan kedamaian itu akan menemukan jalan menuju hidupmu. Engkau tak perlu mengejar, engkau cukup memanggil. Dan cara memanggil yang paling dalam adalah dengan menjaga pusat energimu tetap bercahaya. Itulah rahasia yang selama ini hanya diketahui oleh mereka yang benar-benar bangkit dari dalam dirinya. Dan hari ini, rahasia itu telah sampai padamu. Karena engkau adalah jiwa yang terpilih. Dan semesta sedang bergerak menuju pusat energi batinmu. Bagian 5. Rezeki itu tidak sulit, hanya perlu diterima. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan. Dengarkan suara hatimu yang paling sunyi. Di balik keraguan yang menumpuk, di balik luka-luka lama yang masih menganga, di balik rasa tidak percaya diri yang engkau sembunyikan dengan senyum, ada satu kebenaran yang terus bergetar di dalam batinmu. Rezeki itu tidak sulit. Ia tidak jauh. Ia tidak benci padamu.
Ia hanya menunggu satu hal, engkau mengizinkannya masuk. Jiwa yang terpilih memahami ini, bahwa semesta bukan musuh, bahwa kekayaan bukan muslihat, bahwa keberlimpahan bukan hadiah dari orang lain, tapi sebuah pantulan dari keputusan batin untuk menerima tanpa rasa bersalah, untuk membuka tangan tanpa takut kehilangan, dan untuk hidup dengan kesadaran bahwa dirinya memang diciptakan untuk mengalami kebaikan. Banyak orang telah mempersulit rezekinya sendiri, bukan karena dunia menolaknya, tapi karena mereka sendiri yang belum membuka pintu di dalam jiwanya. Mereka berkata, ingin kaya, tapi hatinya penuh prasangka tentang uang. Mereka berkata, ingin hidup cukup, tapi pikirannya penuh rasa tidak layak. Mereka berdoa siang dan malam, tapi dalam diam mereka berkata pada dirinya sendiri, aku tidak pantas. Dan inilah perbedaan antara manusia yang hanya berharap dan jiwa yang terpilih. Jiwa yang terpilih tidak menunggu dunia memberinya izin. Ia memberi izin kepada dirinya sendiri lebih dulu. Ia tidak menggantungkan harapan pada belas kasih nasib. Ia tahu bahwa nasib adalah sesuatu yang bisa dibentuk dengan keyakinan dan penerimaan. Penerimaan bukan pasrah. Ia bukan menyerah. Justru sebaliknya, penerimaan adalah keberanian untuk membuka ruang batin seluas-luasnya agar kebaikan bisa datang. Penerimaan adalah menghapus benteng dalam pikiran bahwa seolah kekayaan adalah milik orang-orang tertentu saja. Penerimaan adalah berkata dalam hati, jika orang lain bisa menerima rezeki tanpa merasa bersalah, maka aku pun bisa. Jika semesta menciptakan kelimpahan, maka pasti ada bagian untukku di dalamnya. Coba bayangkan ini, wahai jiwa yang terpilih. Rezeki adalah air yang mengalir. Ia selalu mencari celah. Ia tak kenal lelah. Tapi jika engkau menutup pintu batinmu dengan pikiran negatif, dengan keyakinan lama yang membatasi, dengan trauma dari masa lalu, maka air itu akan mengalir ke tempat lain. Bukan karena ia tidak sayang padamu, tapi karena engkau belum siap menerimanya. Bukalah pintu itu, pelan-pelan, tidak perlu tergesa-gesa. Mungkin engkau pernah disakiti. Mungkin engkau pernah melihat uang membuat seseorang berubah. Mungkin engkau pernah kehilangan dan takut hal itu terjadi lagi. Tapi hari ini, lepaskan beban itu satu persatu. Katakan pada dirimu sendiri bahwa engkau sedang belajar membuka hati untuk menerima dengan utuh, tanpa rasa takut. Dan saat itu terjadi, sesuatu dalam hidupmu akan mulai bergerak. Mungkin tidak langsung besar, mungkin tidak langsung terasa, tapi akan ada tanda-tanda kecil. Seseorang yang tiba-tiba membantumu, peluang yang muncul tanpa engkau duga. Perasaan ringan saat melihat uang, bukan rasa cemas, dan itu semua adalah tanda bahwa energi rezeki sudah mulai menemukan jalannya kembali kepadamu. Rezeki bukan hanya soal uang. Ia bisa berupa waktu, berupa teman yang baik, berupa ide yang menenangkan, berupa kesehatan, berupa ketenangan tidur malam. Dan semua itu datang dari penerimaan batin. Karena ketika engkau sudah siap menerima, semesta pun tak akan menahan. Ketika engkau sudah berhenti menolak dalam diam, maka rezeki pun tak punya alasan untuk pergi. Jangan biarkan keraguan
mengambil tempat di hatimu. Jangan biarkan suara masa lalu memadamkan cahaya hari ini. Jangan biarkan ketakutan menghalangi cahaya keberlimpahan yang sedang mengetuk pintumu. Katakan pada dirimu sendiri, hari ini sekarang juga, aku izinkan rezeki datang. Aku izinkan kekayaan hadir. Aku izinkan hidupku berubah, bukan untuk pamer, tapi untuk damai. Bukan untuk sombong, tapi untuk tenang. Bukan untuk menjauh dari orang lain, tapi untuk bisa memberi lebih banyak. Dan saat engkau mengucapkan itu, langit akan mendengarkan. Bumi akan menjawab, dan pintu-pintu yang lama tertutup akan mulai terbuka satu persatu. Karena kini engkau telah menjadi jiwa yang bukan hanya berharap, tapi benar-benar siap untuk menerima. Rezeki itu tidak sulit. Ia hanya menunggu satu kalimat dari jiwamu, aku izinkan engkau datang sekarang. Bagian 6. Fokus pada rasa, bukan pada kekurangan. Pernahkah engkau merasa sangat lelah bukan karena tubuhmu bekerja terlalu keras, tapi karena pikiranmu tak pernah berhenti menagih? Setiap hari seperti perlombaan tanpa garis akhir. Setiap pencapaian terasa kurang. Setiap pencapaian orang lain terasa seperti bayang-bayang yang menutupi cahaya batinmu sendiri. Itulah akibat dari satu hal yang begitu sering kita abaikan. Fokus pada kekurangan. Jiwa yang terpilih tidak menunggu segala sesuatunya lengkap untuk merasa cukup. Mereka memilih untuk merasakan cukup terlebih dahulu, bahkan saat apapun belum ada dalam genggaman. Mereka tahu bahwa kekayaan sejati bukanlah hasil dari akumulasi benda, tapi hasil dari kemampuan untuk merasakan kelimpahan sebelum kelimpahan itu datang. Inilah rahasia yang telah hilang dari banyak hati, bahwa rasa syukur bukanlah akibat dari kekayaan, tapi penyebabnya. Semakin engkau bersyukur, semakin semesta menambahkan. Semakin engkau fokus pada apa yang ada, semakin banyak yang akan datang. Tapi jika engkau terus menghitung apa yang belum engkau miliki, maka rezeki yang sudah ada pun akan perlahan menjauh, seolah tidak merasa dihargai. Perhatikanlah orang-orang yang hidupnya penuh ketenangan. Mereka bukan yang paling kaya, bukan yang paling terkenal, bukan yang paling berpengaruh. Tapi mereka punya satu keahlian yang jarang dimiliki orang lain. Keahlian untuk merasakan cukup. Dan dari rasa cukup itulah mengalir energi tenang, energi damai, energi terang yang diam-diam menjadi magnet yang sangat kuat. Tanpa disadari, hidup mereka mengundang peluang. Mereka menarik orang-orang baik. Mereka mendapatkan bantuan di waktu yang tak mereka duga. Bukan karena mereka memaksakan, tapi karena mereka memancarkan. Engkau pun bisa seperti itu. Bahkan engkau memang ditakdirkan untuk berada dalam frekuensi itu. Namun, pertama-tama engkau harus memilih untuk berhenti berlari dalam kekurangan dan mulai berdiam dalam rasa yang ada sekarang. Fokuslah pada rasa, bukan pada kekurangan. Karena rezeki datang bukan kepada orang yang paling membutuhkan, tetapi kepada mereka yang paling mampu memelihara getaran syukur di tengah keterbatasan. Bayangkan seorang petani di tengah kemarau. Tanahnya kering. Langit belum juga menurunkan hujan. Tapi setiap hari ia tetap menanam, menyiram, dan berbicara kepada tanamannya dengan harapan. Ia tidak tahu kapan hujan akan datang.
Tapi ia tahu bahwa rasa yakin dan sabarnya adalah bentuk doa yang terdalam. Dan saat hujan benar-benar turun, tanahnya yang paling siap untuk menerima. Begitu juga dirimu. Jangan menunggu semuanya sempurna untuk mulai merasa cukup. Mulailah sekarang. Syukuri tempat tinggalmu. Syukuri makananmu. Syukuri tubuhmu yang masih bisa bergerak, masih bisa merasakan, masih bisa mencintai. Dan yang terpenting, syukuri jiwamu yang masih mau belajar. Karena setiap rasa cukup yang engkau tanam hari ini adalah benih yang akan tumbuh menjadi kelimpahan nyata besok. Jiwa yang terpilih tahu bahwa saat mereka mulai merasa kaya dari dalam, semesta akan mempercepat datangnya kekayaan dari luar. Mereka tidak menunggu sinyal dari dunia. Mereka mengirimkan sinyal ke semesta lebih dahulu, lewat rasa mereka yang penuh harapan dan kepercayaan. Maka saat engkau merasa resah karena dunia seolah tak kunjung memberi, ingatkan dirimu, mungkin bukan dunia yang kurang memberi, tapi aku yang kurang merasakan. Kembalilah ke dalam dirimu. Peluk rasa syukur sekecil apapun. Ucapkan terima kasih bahkan untuk hal-hal paling sederhana. Karena saat rasa di dalammu berubah, dunia pun akan mulai menyesuaikan bentuknya. Dan saat itu terjadi, engkau akan menyadari bahwa kekayaan bukan soal apa yang engkau genggam, tapi soal apa yang engkau rasakan. Dan jika engkau sudah mampu merasakan kelimpahan dalam batinmu, maka seluruh semesta pun akan bergerak, bukan untuk memberimu kekayaan, tetapi untuk mencerminkan kekayaan yang sudah ada dalam dirimu. Bagian 7. Engkau sudah sangat dekat, tinggal satu langkah lagi. Ada detik-detik dalam hidup yang tak terucapkan, namun terasa menggema dalam dada. Ada hari-hari ketika engkau merasa sesuatu sedang berubah, meskipun dunia masih tampak sama. Ada momen-momen sunyi yang tiba-tiba penuh makna, seolah semesta sedang berbisik pelan ke dalam telingamu, kau hampir sampai. Dan jika engkau saat ini membaca bagian ini dengan hati yang terbuka, ketahuilah satu hal yang tak bisa lagi kau tolak. Engkau sudah sangat dekat. Tinggal satu langkah lagi. Seluruh getaranmu selama ini, dari doa-doa lirih yang kau ucapkan di malam yang lengang, dari visualisasi yang kau bayangkan di antara kelelahanmu, dari syukur yang kau paksakan keluar walau dunia belum memberimu alasan untuk bersyukur. Semuanya telah membentuk pusaran energi besar yang sedang berputar menuju hidupmu. Engkau telah membuka pikiranmu untuk menggambar kekayaan. Engkau telah menyembuhkan hatimu dari rasa tidak layak. Engkau telah membiasakan jiwamu untuk menerima. Engkau telah menjaga pusat energimu agar tetap bersih. Engkau telah memelihara rasa cukup meski dikelilingi kekurangan. Dan kini, wahai jiwa yang terpilih, satu hal terakhir yang perlu kau lakukan adalah ini. Percaya. Bukan percaya setengah hati. Bukan percaya sambil masih bertanya-tanya, tapi percaya sepenuhnya, sepenuh langit yang memeluk bumi, sepenuh hujan yang jatuh tanpa ragu. Karena di titik inilah banyak orang berhenti, di ambang pintu rezeki, di tepian kelimpahan, di batas antara belum dan sebentar lagi. Mereka mundur karena lelah. Mereka menyerah karena waktu.
Padahal mereka hanya perlu bertahan satu langkah lebih lama dari keraguan. Engkau tidak seperti mereka. Engkau adalah jiwa yang terpilih, dan engkau telah sampai pada tepi perubahan. Hanya satu langkah lagi sebelum semuanya berbalik arah. Satu langkah lagi sebelum semesta membuka pintu yang selama ini hanya kau lihat dari kejauhan. Langkah itu bernama keyakinan penuh. Langkah itu bukan tindakan besar di luar, tapi keteguhan di dalam. Mungkin engkau belum melihat uang itu di tanganmu. Mungkin rumah impian itu masih sekadar bayangan. Mungkin pekerjaan yang kau dambakan masih dalam proses. Tapi jika batinmu sudah bisa merasakannya, jika tubuhmu sudah bisa berdamai dalam ketenangan, dan jika hatimu sudah bisa berkata, "Aku percaya," bahkan tanpa bukti nyata, maka engkau sudah lebih kaya daripada ribuan orang yang punya segalanya, tapi selalu merasa kekurangan. Jangan ukur kedekatanmu dengan hasil yang terlihat. Ukur dari betapa damainya dirimu sekarang. Karena ketenangan batin adalah tanda paling murni bahwa semesta sudah sangat dekat. Bayangkan seperti ini. Kekayaan yang kau minta bukan sedang dibentuk. Ia sudah ada. Ia hanya sedang mencari wujud terbaik untuk menghampirimu. Dan proses itu akan terus berlangsung selama engkau tidak menutup pintunya dengan keraguan. Maka hari ini, izinkan aku menyampaikan ini padamu, bukan sebagai nasihat, tetapi sebagai pengingat. Berhentilah merasa jauh dari apa yang sebenarnya sudah dekat. Berhentilah merasa tidak layak atas sesuatu yang sudah dituliskan untukmu. Berhentilah menunggu sinyal dari luar untuk percaya, karena sinyal itu sudah ada di dalam dadamu sendiri. Langit tidak menciptakan keinginan dalam dirimu tanpa menyiapkan jalannya. Dan jika engkau selama ini begitu yakin tentang kekayaan yang akan datang, maka yakinlah pula bahwa takdir tidak pernah mengingkari getaran batin. Engkau sudah sangat dekat. Satu langkah lagi, dan semuanya akan menjadi nyata. Jangan lepaskan keyakinan itu. Jangan padamkan cahaya yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Karena dalam sunyi, semesta sedang berbaris. Dalam diam, rezeki sedang bergerak. Dan dalam detik ini, takdir sedang melangkah menghampirimu. Engkau tidak perlu tahu kapan persisnya. Engkau hanya perlu terus menjadi pribadi yang percaya tanpa syarat. Dan saat waktunya tiba, engkau akan menengadah ke langit tersenyum dan berkata, "Aku tahu ini akan datang. Aku hanya perlu tetap percaya sampai akhir." Itulah kekuatan jiwa yang terpilih, dan engkaulah pemiliknya. Wahai jiwa yang terpilih, engkau telah membaca dan meresapi perjalanan ini dari awal hingga akhir. Tapi sebenarnya, ini bukanlah akhir, melainkan sebuah permulaan baru. Permulaan dari cara berpikir yang lebih dalam, permulaan dari cara merasa yang lebih sadar, dan permulaan dari hidup yang tidak lagi dipenuhi oleh keraguan, tapi oleh keyakinan bahwa engkau diciptakan untuk kelimpahan. Kini engkau tahu bahwa kekayaan tidak dimulai dari angka di rekening. Kekayaan dimulai dari pikiran yang menggambar masa depan dengan jernih, dari hati yang merasa layak, dari jiwa yang siap menerima, dari energi batin yang bersih dan damai,
dari rasa syukur yang tidak pernah kehabisan alasan, dan dari keyakinan terakhir yang tak pernah luntur, meski ujian datang, silih berganti. Ingatlah ini, wahai engkau yang telah dipanggil oleh takdirmu. Segala yang engkau bayangkan dengan keyakinan sedang dikerjakan oleh semesta dalam diam. Tugasmu bukan mengontrol bagaimana dan kapan semuanya akan datang. Tugasmu hanya satu, terus hidup dalam kesadaran bahwa semuanya sudah menuju padamu. Dan jika di antara langkah-langkahmu nanti ada rasa lelah, jika harapanmu terasa memudar, kembalilah ke kata-kata ini. Bacalah ulang, rasakan ulang, karena kata-kata ini bukan sekadar tulisan. Mereka adalah pantulan dari kekuatan yang memang sudah ada di dalam dirimu. Sebelum kau tutup halaman ini, izinkan aku mengingatkan sekali lagi, jika engkau merasa pesan ini menyentuh jiwamu, tekan tombol suka, berlanggananlah pada saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa engkau siap menerima semua kebaikan yang telah menunggu dalam antrian takdirmu. Biarlah angka itu menjadi getaran. Biarlah kata-katamu menjadi doa. Dan biarlah hatimu yang percaya menjadi alasan utama mengapa kekayaan itu akhirnya benar-benar datang. Sebab sesungguhnya engkau tidak sedang mencari kekayaan itu, karena ia telah lebih dulu mencari dan mengenali cahaya yang ada dalam dirimu. Kini ia hanya menunggu satu hal: engkau membuka pintu dan mengizinkan semuanya masuk. Sampai kita bertemu lagi di pintu keberlimpahan yang berikutnya, ingatlah selalu, engkau adalah jiwa yang terpilih, dan dunia sedang bersiap untuk menyambut versimu yang paling bercahaya.